Di awal film, kita diperlihatkan seorang anak lelaki berusia 12 tahun bernama Jane sedang berada di sebuah apotik di kota Beirut, Lebanon untuk membeli obat. Obat yang diminta Jane ternyata adalah tramadol, sebuah jenis obat yang sering digunakan untuk meredakan rasa sakit atau kecemasan. Sayangnya, banyak orang menggunakan obat ini secara tidak benar, dan obat tersebut termasuk dalam kategori narkotika. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Jane disuruh oleh ibunya untuk membeli obat ini dengan alasan ibunya sedang operasi, di mana obat itu nantinya akan dijual kembali dengan cara menghancurkannya, kemudian melarutkannya ke dalam air dan direndam bersama pakaian. Setelah pakaian itu kering, ibunya membawanya ke dalam penjara. Ternyata semua pakaian tersebut akan dijual kepada para narapidana dengan cara diselundupkan. Dari situ ibu Jane menghasilkan uang. Sementara itu, meskipun Jane masih kecil, dia terpaksa harus bekerja di sebuah toko sembako. Bisa dibilang pekerjaan ini cukup berat untuk seusianya, di mana dia harus membawa sayuran, mengantarkan galon, gas, dan beberapa keperluan pelanggan. Pemilik toko itu bernama Asad. Saat Jane sedang bekerja, dia merasa iri melihat anak-anak seusianya berangkat sekolah, sementara dirinya harus banting tulang untuk membantu ekonomi keluarganya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Jane diberi upah makanan dan sayuran oleh pemilik toko sembako. Meskipun pemilik toko itu terlihat sudah dewasa, tapi sebenarnya dia masih lajang. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata dia menyukai adik Jane yang masih berusia 11 tahun bernama Sahar. Tak lupa, Asad selalu menitipkan roti, susu, dan mie untuk Sahar, tapi Jane selalu membuangnya. Dia tidak suka Asad menyukai adik perempuannya itu. Pagi harinya, Jane terkejut melihat ada bercak darah di kasur Sahar. Setelah itu, Jane dan adik-adiknya berjualan jus buah di pinggir jalan. Jane yang sudah tahu Sahar datang bulan pertamanya, kemudian membawanya ke toilet dan menjelaskan pada Sahar untuk merahasiakan datang bulannya. Sebab jika ibunya tahu, maka Sahar akan dijual kepada Asad yang sudah lama mengincarnya. Lalu Jane memberikan kaosnya pada Sahar untuk dijadikan pembalut sementara. Jane sangat menyayangi adik-adiknya, terlebih pada Sahar. Dia tidak ingin adiknya ini menjadi korban pernikahan di bawah umur yang akan menyengsarakannya. Ternyata kasus seperti ini sudah sering terjadi. Hari-hari Jane tak lepas dari bekerja dan bekerja. Bahkan setelah pulang dari toko sembako, Jane berjualan jus di sore hari. Malam harinya, Jane mengatakan jika dia ingin sekolah. Tapi ayahnya tidak setuju karena takut akan mengganggu pekerjaannya. Dan bisa jadi Asad akan memecatnya. Padahal ibunya setuju jika Jane sekolah karena akan meringankan beban mereka. Dan Jane bisa aja kerja setelah pulang sekolah dan lembur sampai malam hari. Ibunya juga yakin jika Asad tidak akan memecatnya. Esok harinya setelah pulang bekerja, Jane dikejutkan ada banyak ayam di rumahnya. Ternyata Asad dan orang tuanya datang untuk melamar Sahar. Tentu saja Jane tidak setuju dan marah. Dia mengatakan pada ibunya akan mengusir mereka. Lalu ibunya menenangkan Jane dan berbohong jika itu bukan acara lamaran dan hanya membicarakan uang sewa rumah. Jane yang sudah tahu jika lamaran Asad telah diterima orang tuanya membuatnya merasa sedih dan tak bisa berbuat apa-apa lagi. Orang tua Jane tak punya pilihan selain memberikan Sahar pada Asad. Semua itu karena desakan ekonomi. Mereka tak bisa memberikan kehidupan yang layak untuk Sahar dan berharap Sahar akan hidup bahagia bersama Asad. Pagi harinya, Jane diam-diam mengajak Sahar kabur melarikan diri dan menyuruh Sahar bersiap-siap sementara Jane menyiapkan perbekalan mereka untuk kabur. Jane bahkan sudah memesan tiket bis untuk kabur. Tapi sayang, ibunya sudah mengetahui rencana Jane untuk membawa kabur Sahar. Lalu ibunya bergegas ingin mengantarkan Sahar pada keluarga Asad. Jane pun melawan dan menghalangi Sahar untuk pergi hingga terjadi keributan. Pada akhirnya, Jane tak mampu berbuat apa-apa setelah Sahar dibawa ayahnya menuju rumah Asad.
dan artinya dia tidak akan lagi bisa berjumpa dengan adik kesayangannya itu. Jane sangat marah pada orang tuanya, lalu pergi kabur tanpa tujuan. Dan akhirnya Jane berhenti di sebuah taman bermain. Dia pun istirahat dan bermalam di sana. Karena kehabisan bekal, Jane berniat mencari pekerjaan. Lalu dia bertemu dengan seorang wanita imigran Ethiopia bernama Tiges yang sedang bekerja membersihkan restoran. Dia diberikan makanan oleh Tiges dan bertanya apa tujuan Jane datang ke sana. Jane mengatakan jika dia ingin bekerja. Namun karena pemilik restoran tidak ada di tempat, Tiges tak bisa membantunya. Setelah itu, Jane berkeliling menyusuri kota untuk mencari kerja. Namun tak ada satupun yang mau menerimanya. Hingga malam hari, Jane mulai kelaparan. Namun Jane tak punya uang untuk membeli makanan. Kembali ke Tiges yang ternyata adalah wanita imigran ilegal yang bernama Ashley Rahel. Dia bekerja di sebuah restoran sambil membawa anaknya bernama Jonas yang dia sembunyikan di kamar mandi yang rusak. Karena jika ketahuan, maka anaknya akan diambil polisi. Dan ketika akan pulang, Tiges memasukkan anaknya ke dalam tas agar tidak ketahuan. Saat di jalan, Jane kembali bertemu dengan Tiges dan meminta sesuatu untuk dimakan. Tiges yang kasihan lalu membawa Jane ke kontrakannya. Setelah berhari-hari tak tentu arah, kini Jane tinggal bersama Tiges. Di sini dia bisa mandi, makan, dan tidur dengan nyaman. Tiges pun merasa terbantu dengan adanya Jane, di mana dia tak perlu lagi harus membawa anaknya bekerja. Tiges memberitahu Jane agar memberikan susu sesuai jadwal dan mengganti popoknya. Saat bersiap untuk berangkat kerja, Tiges tak lupa menyamakan penampilannya sesuai KTP palsu yang dia dapatkan dari seseorang bernama Aspro. Jane pun menjaga Jonas dengan baik. Tak lupa Jane memberikan susu dan mengganti popok sesuai pesan Tiges. Dan malam harinya, Tiges pun pulang sambil membawa sisa makanan restoran untuk mereka makan bersama. Tiges menanyakan mengenai keluarga Jane dan kenapa dia kabur dari rumah. Esok harinya, Tiges menemui Aspro untuk membuatkan kartu identitas palsu yang terbaru. Karena yang lama telah habis masa waktunya. Aspro ini adalah salah satu anggota sindikat pembuat kartu identitas palsu bagi imigran gelap di kota Beirut. Aspro memberikan harga $1.500 untuk membuat identitas baru. Tapi Tiges tak mampu membayarnya, karena dia hanya sanggup membayar seharga $500 saja. Tentu saja Aspro menolak, karena dia mengatakan kartu yang dia buat itu sama seperti asli dan tak akan pernah ketahuan. Sebenarnya Aspro bisa saja memberikan secara gratis, asalkan Tiges mau menyerahkan anaknya. Selain sindikat pembuat kartu palsu, ternyata Aspro ini juga bagian dari sindikat perdagangan manusia. Tentu saja Tiges tidak mau menyerahkan anaknya. Kemudian, Tiges diberi diskon seharga $1.300 dan diberi waktu selama 7 hari jika ingin mendapatkan kartunya. Adegan berpindah ketika Jane yang mulai bosan menjaga Jonas, kemudian mengambil sebuah cermin untuk dipantulkan ke siaran TV tetangganya agar mereka juga bisa menonton. Tiges yang butuh uang untuk membayar kartu barunya lalu memberanikan diri untuk mencari pinjaman ke beberapa tempat yang dia kenal. Tapi karena dirinya adalah imigran gelap, tentu saja tidak ada yang mau memberikannya. Dia juga menemui pacarnya untuk meminta bantuan, tapi dia malah disuruh pergi karena takut ketahuan polisi. Karena merasa tak ada jalan lain, akhirnya Tiges dengan terpaksa rela menjual rambutnya untuk mencari uang tambahan. Saat malam hari, Tiges kembali menitipkan Jonas pada Jane. Karena malam itu, dia ingin pergi menelpon ibunya untuk memberitahu jika bulan ini dia tidak bisa mengirimkan uang. Dia terpaksa berbohong jika dirinya sedang mengambil kursus bahasa Inggris, padahal Tiges sedang mengumpul uang untuk membayar kartu identitas palsu. Jane mulai khawatir karena sudah larut malam, Tiges belum juga pulang. Jane terus menunggu dan hingga pagi harinya, Tiges tak juga kembali. Kemudian Jane membawa Jonas mendatangi tempat kerjanya. Namun temannya mengatakan jika Tiges sudah 2 hari tidak masuk kerja. Temannya ini juga bilang mungkin Tiges pergi ke tempat Aspro. Jane pun pergi menemui Aspro dengan berjalan kaki sambil menggendong Jonas.
Akhirnya, Jane pun sampai dan bertemu dengan Aspro. Jane menanyakan apakah Tigges ada di sana, karena sejak tadi malam Tigges belum pulang. Aspro pun menelpon Tigges, tapi ponselnya tidak aktif. Aspro menawarkan Jane dan Jonas tinggal bersamanya, namun Jane menolaknya. Kemudian Jane kembali membawa Jonas mencari Tigges hingga malam hari, dan tak sengaja dia bertemu dengan seorang wanita sebayanya bernama Mason, wanita penjual tisu jalanan. Setelah sempat berbincang, Jane dan Jonas kembali berkeliling kota hingga mereka tertidur di teras sebuah toko. Dan ternyata alasan Tigges tidak pulang disebabkan karena dirinya telah tertangkap oleh polisi karena tidak memiliki dokumen resmi dan izin tinggal. Dia pun bersama tahanan lain dibawa ke penjara. Awalnya Tigges adalah imigran resmi yang bekerja sebagai ART, tapi karena dirinya hamil dan punya anak dari pacarnya, dia pun membuang dokumen aslinya karena takut jika anaknya akan diambil oleh polisi karena tak punya data kelahiran. Pagi harinya, Jane dan Jonas pulang ke kontrakan. Jonas yang sudah tidak makan dan minum ASI selama 2 hari, terlihat menangis dan mulai terlihat sakit. Jane yang kasihan pun pergi membeli susu dengan harga paling murah. Kemudian mencuri botol susu dari seorang anak yang lagi tertidur. Tapi Jonas tidak mau minum susu itu karena dia sudah terbiasa dengan minum ASI. Jane terus mencoba, tapi tetap saja Jonas tidak mau meminumnya. Tapi Jane tetap sabar menjaga Jonas. Karena di rumah itu tidak ada makanan, Jane pun pergi ke pasar untuk mencari ikan yang tidak layak jual untuk mereka makan. Jane yang tidak kuat selalu menggendong Jonas, kemudian mencuri papan skateboard seorang anak kecil untuk dijadikan kendaraan membawa Jonas. Mereka membawa panci bekas untuk dijual agar bisa mendapatkan uang. Ketika sedang di pasar, Jane kembali bertemu dengan Mason, si anak penjual tisu. Mason bilang jika dirinya bisa mendapatkan makanan gratis di posko bantuan. Jane meminta agar Mason membawanya juga ke posko itu. Tapi Mason bilang jika posko bantuan itu hanya untuk warga Suriah, sementara Jane adalah warga Libanon, jadi tidak mungkin bisa dia mendapatkan makanan itu. Kemudian, Jane latihan akting seolah-olah dia adalah warga Suriah untuk bisa mendapatkan makanan gratis. Dan Jane pun mendatangi posko itu. Tanpa mencurigakan, dia pun berakting menjadi warga Suriah dan mengatakan jika dia dan adiknya Jonas merupakan korban perang. Singkat cerita, petugas pun tak curiga dan memberikan apa yang diperlukan Jane, seperti makanan, susu, dan lainnya. Jane yang tak punya uang lagi, kemudian membongkar tangki air yang ada di rumah itu dan menjualnya kepada Aspro seharga 20.000. Namun Aspro malah membayar lebih mahal dengan harga 30.000. Tentu saja ini adalah trik Aspro agar Jane mau memberikan Jonas padanya. Jane juga meminta Aspro mengurusnya agar bisa pergi ke luar negeri. Dengan uang itu, Jane bisa mandi bersama Jonas di tempat pencucian mobil, karena di rumah mereka tidak ada air sama sekali. Sesampainya di rumah, Jane tak sengaja menemukan resep obat tramadol yang biasa ibunya beli. Jane pun mendatangi apotek untuk membeli obat itu, di mana seperti biasa obat itu akan digiling dan dilarutkan bersama air. Tapi kali ini Jane tidak akan merendamnya dengan pakaian, melainkan akan mencampurnya dengan air laut dan dijadikan minuman lalu dijual kepada pemuda-pemuda berandalan. Minuman ini akan bereaksi seperti Minuman ini ternyata laris manis dan menghasilkan uang yang cukup banyak. Tapi lama-kelamaan orang-orang merasa tertipu dengan minuman itu dan tak mau lagi membelinya. Saat kembali pulang, Jane melihat semua isi rumah itu berserakan di luar dan pintunya sudah digembok. Kemudian dia mengambil batu untuk mencoba merusak gemboknya. Tetangganya datang untuk menegur Jane yang memaksa masuk. Tetangganya ini mengatakan jika pemilik kontrakanlah yang mengeluarkan barang-barang mereka karena uang sewa sudah tidak dibayar. Kemudian membawa sebagian barang-barang berharga termasuk uang simpanan Jane. Jane terus memaksa dengan kembali merusak pintu, membuat tetangganya terganggu, kemudian marah dan mengusir Jane. Jane pun tampak bingung karena kini mereka tak punya tempat tinggal. Jane berniat meninggalkan Jonas di trotoar dengan mengikat kakinya menunggu orang-orang yang datang mengambilnya. Meskipun sebenarnya Jane tidak tega melakukannya.
Dia sudah menganggap Jonas seperti adiknya, tapi dengan berat hati dia harus meninggalkan Jonas. Jane terus menatap Jonas dari sudut jalan sambil menunggu orang-orang yang kasihan dan mengambilnya. Tapi karena tak tahan melihat Jonas terikat seperti hewan sendirian, Jane pun berubah pikiran dan menyerahkan Jonas kepada Aspro dengan imbalan uang $500. Jane juga mengatakan jika dirinya ingin meninggalkan Libanon menuju Swedia. Dia meminta Aspro mengurus kepindahannya. Tentu saja Aspro menyetujuinya dengan iming-iming kehidupan di luar negeri lebih baik. Padahal sebenarnya Aspro akan menjualnya. Jane yang polos tak tahu apa-apa kemudian disuruh untuk menyerahkan data-data resminya agar bisa berangkat dari pelabuhan. Dengan perasaan sedih, Jane pun mencium Jonas karena dia tahu mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Jane pun pulang ke rumah orang tuanya untuk mengambil surat identitasnya. Ibunya terkejut melihat Jane datang. Lalu ayah dan ibunya seketika emosi karena Jane terus memaksa meminta berkas identitasnya. Setelah itu, ayahnya tak sengaja memperlihatkan surat rumah sakit. Jane pun bertanya siapa yang di rumah sakit. Kemudian ayah dan ibunya tak berani menjawab, hingga ayahnya mengatakan jika Sahar adiknya sudah meninggal. Seketika Jane pun mengambil pisau dan berniat menghabisi Asad yang diyakininya sebagai penyebab kematian Sahar. Ayahnya yang takut lalu mengejar Jane yang terus berlari menuju rumah Asad. Tidak tahu apa yang terjadi, hingga kemudian Jane pun ditangkap. Terlihat ada bercak darah di wajahnya, dan Jane pun dimasukkan ke penjara. Beberapa hari kemudian, terlihat Abbas hadir di pengadilan menggunakan kursi roda. Di sana juga ada Zaid dan kedua orang tuanya. Abbas memberikan keterangan mengenai kematian Sahar yang diakibatkan sesak karena tak kuat menjalani kehamilan di usia yang masih 11 tahun. Abbas juga memberikan alasan menikahi Sahar di usia 11 tahun, karena di sekitar tempat tinggalnya sudah biasa terjadi pernikahan di bawah umur. Kita kembali ke adegan penjara. Ternyata penjara yang ditempati Jane sama dengan penjara yang ditempati Tigges, ibu Jonas. Saat Jane akan dibawa ke kantor, Tigges melihat Jane dan memanggilnya. Dia heran kenapa Jane bisa masuk penjara. Kemudian Tigges menangis histeris menanyakan di mana putranya Jonas. Hingga kemudian mereka berdua pun diinterogasi. Zain menceritakan jika Jonas telah dia berikan kepada Aspro. Petugas pun meminta Zain untuk memberikan ciri-ciri Aspro untuk diselidiki. Setelah itu, ibu Jane datang untuk menjenguknya dengan membawa makanan. Meskipun hubungan mereka selalu kacau, tapi sang ibu masih menyempatkan datang menemui Jane. Jane yang sangat membenci ibunya mengatakan untuk apa datang menemuinya. Ibunya tahu jika Jane masih marah atas kematian Sahar. Ibunya mengatakan jika dia sedang hamil dan calon bayi ini adalah pengganti Sahar yang sudah pergi. Namun Jane sama sekali tidak senang mendengarnya. Malah dia merasa sedih karena dia tahu bahwa adiknya itu akan mengalami kehidupan yang buruk yang sama seperti dirinya ataupun Sahar. Jane pun menganggap ibunya sama sekali tak punya hati. Esok harinya, Jane menelpon ke stasiun TV berita yang memperbolehkan penelponnya untuk bercerita atau mengatakan keluh kesahnya. Seketika orang-orang di dalam penjara pun dibuat terkejut karena Jane masuk siaran TV. Dan siaran itu ditayangkan secara live. Suasana pun menjadi heboh dan meriah. Zain bermaksud menelpon siaran TV agar keluh kesahnya bisa didengar orang-orang di negara itu. Zain mengatakan jika dirinya sedang dipenjara dan sangat kecewa kepada kedua orang tuanya. Dan pesan ini dia sampaikan untuk orang-orang tua yang tidak mampu membesarkan anak-anaknya. Zain pun bercerita tentang kehidupannya yang sangat pahit, di mana dirinya tak mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya yang tidak bertanggung jawab. Bukannya dididik dengan baik, justru dirinya selalu diperlakukan seperti binatang.
pukulan dan makian adalah hal termanis yang dia dapatkan dari kedua orang tuanya. Karena siaran ini tersebar luas, membuat seorang pengacara wanita bernama Nadine datang menemui Jane. Pengacara ini siap membela Jane dan akan membantunya keluar dari penjara. Kasus Jane pun disidangkan di pengadilan. Terlihat Jane datang ditemani pengacaranya. Di sana juga hadir kedua orang tua Jane yang tidak tahu kenapa mereka dihadirkan. Jane didakwa atas kasus percobaan pembunuhan pada Abbas. Lalu Jane pun mengungkapkan rasa kekecewaannya pada orang tuanya karena telah melahirkannya. Jane juga tidak ingin ibunya memiliki anak lagi, karena dia tahu jika nasibnya akan sama pahitnya seperti dirinya. Di tempat terpisah, pihak kepolisian akhirnya berhasil menangkap Aspro dan membebaskan para imigran yang akan dijual. Terlihat Jonas juga ada di sana dan berhasil diselamatkan. Tigges yang sudah bebas dari penjara akhirnya kembali dipertemukan dengan anaknya itu. Di akhir film terlihat Jane sedang melakukan pemotretan untuk pembuatan paspor, yang artinya Jane akan bebas pergi ke negara manapun yang dia mau. Film pun tamat teman-teman. Sekian dulu alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.